Bab 281. Zhao Hong terlempar jauh setelah benturan dahsyat dengan zombie darah bermata emas. Dadanya bergetar hebat dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Mayat berdarah itu meraung dan kembali menerkam dengan kecepatan kilat. Zhao Hong tidak berani bertahan. Ia berbalik dan melarikan diri dengan panik ke arah Lu Ming dan Xie Nianqing. Lu Ming segera menyadari bahaya dan berbalik melarikan diri bersama Xie Nianqing. Zhao Hong yang marah mengejar dari belakang dengan niat memaksa mereka menahan serangan mayat berdarah demi keselamatannya sendiri. Namun saat ia mencoba mengerahkan ki esensial untuk menyerang, kecepatannya melambat dan zombie darah bermata emas kembali menebas. Ia nyaris tercabik dan hanya selamat dengan melompat maju secara putus asa. Pakaian di bagian belakangnya terkoyak sehingga ia semakin dipenuhi rasa malu dan amarah. Kejar-mengejar berlangsung sengit. Zhao Hong meningkatkan kecepatan hingga melampaui Lu Ming dan Xie Nianqing, lalu berhenti jauh di depan sambil menunggu dengan licik. Di belakang mereka, zombie darah bermata emas terus memburu dengan aura pembunuh yang menyesakan. Pada saat itu Lu Ming merasakan perubahan pada segel penekan iblis yang ia peroleh dari Jiuyang Zizun. Benda itu memancarkan cahaya halus, seolah masih memiliki kekuatan untuk menundukkan makhluk darah lain. Sebuah keputusan cepat muncul di benaknya. Ia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan segel tersebut. Xie Nianqing terkejut melihat tindakan itu, namun tetap berdiri di sampingnya dengan seluruh kekuatan siap meledak untuk pertarungan terakhir. Sementara itu, Zhao Hong yang menyaksikan dari kejauhan mengira keduanya telah putus asa dan bersiap menyaksikan kematian mereka. Saat zombie darah bermata emas menerkam, cahaya tak kasat mata dari segel penekan iblis mengalir dan menyusup ke tubuh makhluk itu. Kesadaran Lu Ming mengikuti arus itu dan menembus inti keberadaan mayat berdarah tersebut. Dalam sekejap, hubungan penaklukan terbentuk. Zombie darah bermata emas mendadak berhenti. Raungannya merendah, lalu tubuhnya berbalik dan melompat kembali ke dalam lubang tempat ia berasal. Semua terjadi tanpa suara dan tanpa jejak pertempuran. Xie Nianqing tercengang melihat perubahan mendadak itu. Lu Ming justru tertawa angkuh dan mengaku dirinya dilindungi langit sehingga makhluk darah apapun akan mundur ketika berhadapan dengannya. Xie Nianqing memandangnya dengan jijik, menyadari kesombongan itu hanya sandiwara. Di kejauhan, Zhao Hong membeku dalam kebingungan. Ia tidak mampu memahami mengapa zombie darah bermata emas tiba-tiba berhenti menyerang. Ketakutan pada kekuatan makhluk itu membuatnya tidak berani mendekat. Ia memilih menunggu, berharap Lu Ming dan Xie Nianqing keluar setelah mengumpulkan semua kristal pemurnian darah agar dapat ia bunuh dan rampas hasilnya. Sementara itu, Lu Ming dan Xie Nianqing kembali ke lubang. Zombie darah bermata emas tetap diam di dalam, sepenuhnya berada di bawah kendali segel penekan iblis. Keduanya lalu mulai mengumpulkan kristal pemurnian darah yang tersisa dengan penuh kegembiraan. Waktu berlalu. Kristal demi kristal dikumpulkan hingga jumlahnya melampaui 3.000 untuk masing-masing. Pada akhirnya seluruh kristal pemurnian darah di dalam lubang habis. Aura kultivasi keduanya meningkat pesat oleh kekayaan sumber daya tersebut. Di langit jauh, Zhao Hong menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Ia semakin yakin rencananya untuk menunggu saat yang tepat adalah pilihan terbaik. Sementara itu, di dasar lubang yang telah kosong, Lu Ming berdiri dengan senyum percaya diri, merasa seolah benar-benar putra surga yang beruntung. Bab 282. Xie Nianqing memandang langit dengan alis berkerut, menyadari bahaya yang menanti di luar lubang. Zhao Hong masih berjaga di udara dan setiap upaya keluar berisiko memicu pertempuran. Namun Lu Ming justru duduk bersila di dasar lubang dan mulai memurnikan kristal pemurnian darah seolah tidak ada ancaman. Keputusan itu membuat Xie Nianqing ragu. Tetapi keyakinan tenang di wajah Lu Ming akhirnya menumbuhkan kepercayaan. Ia pun menelan kristal pemurnian darah dan ikut berkultivasi. Di atas, Zhao Hong menyaksikan dengan kemarahan membuncah. Ia menganggap semua kristal di wilayah itu miliknya, sehingga tindakan Lu Ming dan Xie Nianqing terasa sebagai penghinaan. Niat membunuh menguat, tetapi ia masih menahan diri karena khawatir pada keberadaan mayat darah bermata emas di lubang. Ketika kesabarannya runtuh, ia menerjang turun untuk menyerang. Raungan dahsyat meledak dari kedalaman lubang. Mayat darah bermata emas muncul dan langsung menghantam Zhao Hong. Serangan mendadak itu melukai dan melemparnya jauh. Makhluk itu kemudian mengejar tanpa henti, membuat Zhao Hong panik dan kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa makhluk yang sebelumnya diam terhadap Lu Ming, kini justru memusatkan seluruh amarah padanya. Dalam keputusasaan, Zhao Hong berbalik hendak menyeret Lu Ming mati bersama. Namun pemandangan yang menyayat harga dirinya terjadi.
Mayat darah bermata emas melintas di samping Luming tanpa sedikit pun menunjukkan permusuhan, seolah tunduk pada kehadiran pemuda itu. Zhao Hong tersadar bahwa ia sendirilah sasaran sesungguhnya. Perlawanan terakhirnya tidak bertahan lama. Dalam beberapa jurus tubuhnya tercabik dan terbelah oleh cakar mayat darah bermata emas. Seorang jenius besar dari kekaisaran Zhao darah gugur dalam amarah, kebingungan dan kehinaan. Darah serta esensinya berubah menjadi puluhan kristal pemurnian darah yang kemudian diambil Luming bersama cincin penyimpanannya. Makhluk darah bermata emas berdiri patuh di sisi Luming. Xian Yanqing tertegun, mengingat makhluk iblis kuat lain yang juga pernah tunduk padanya. Ia menyadari bahwa Luming menyimpan rahasia besar dalam kemampuannya menaklukkan makhluk iblis. Namun pemuda itu hanya menjawab dengan kesombongan bercampur gurauan, sementara Xian Yanqing memilih mengabaikan dan kembali memurnikan kristal. Dari cincin Zhao Hong, Luming memperoleh ratusan kristal pemurnian darah tambahan, bukti banyaknya korban yang pernah jatuh di tangan jenius itu. Bersama hasil sebelumnya, jumlah kristal yang dimurnikan Luming melampaui ribuan. Ki darah di tulang punggungnya semakin pekat, hampir berubah menjadi tetesan esensi sejati. Setelah 2 hari berlalu, akumulasi itu mencapai batas. Luming memutuskan menembus ranah Grandmaster dan membangkitkan garis keturunan kedua. Ia mengeluarkan lautan kristal spiritual, mengedarkan teknik naga perang sejati, dan memusatkan esensi, energi, serta roh ke puncak. Ledakan energi mengguncang sekeliling. Pilar Ki menjulang ke langit dan terasa hingga puluhan mil, menarik perhatian para jenius lain. Mereka menyaksikan dari jauh dengan gentar, tak mampu mendekat karena penjagaan mayat darah bermata emas. Beberapa yang nekat langsung terbunuh, membuat sisanya mundur ketakutan. Di tengah pusaran energi, garis keturunan 9 naga muncul dan melahap kristal spiritual dalam jumlah besar, mengubahnya menjadi ki esensi yang terus memperkuat tubuh Luming. Dengan terobosan itu, kekuatan Luming melonjak ke tingkat baru, menandai langkah penting menuju kebangkitan garis keturunan keduanya dan masa depan sebagai pewaris Kaisar Naga. Bab 283. Tidak lama kemudian, Luming telah menyerap setidaknya 200.000 kristal spiritual dan mengubahnya menjadi ki esensial. Ia merasakan bahwa ki esensial di dalam tubuhnya 10 kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Tingkat Grandmaster seni bela diri memang luar biasa kuat. Luming berhasil menembus tingkat pertama ranah leluhur bela diri. Pada saat itu tulang punggung Luming bergetar dan cahaya merah darah pekat menyebar. Dari tulang punggungnya memancar cahaya merah yang sangat padat, seolah sesuatu hendak keluar dari tubuhnya. Cahaya berdarah itu meledak dan mengembun menjadi sebuah objek. Ternyata sebuah lempengan batu setinggi 10 meter melayang di atas kepala Luming. Pada permukaannya tampak guratan seperti tulisan, namun kabur dan tak terbaca. Ia menyadari bahwa itulah garis keturunan keduanya. Lempengan batu itu bergetar, lalu muncul satu cakra perak. Cakra perak melambangkan garis keturunan tingkat Raja kelas 1. Getaran berlanjut dan cakra perak kedua muncul, disusul cakra ketiga. Setelah itu tidak ada lagi cakra yang terbentuk. Garis keturunan kedua Luming berhenti pada tingkat raja level ketiga. 3 cakra perak itu bersinar terang dan memukau. Luming merasa puas. Ia telah menelan lebih dari 6.000 pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah, sehingga garis keturunan yang terbangkitkan tidak mengecewakan. Dengan bakat aslinya, tanpa bantuan sebesar itu ia mungkin hanya mampu membangkitkan garis keturunan tingkat 9 biasa, mustahil mencapai tingkat raja. Garis keturunan kedua bergetar dan memancarkan daya hisap kuat. Ki langit dan bumi di sekitarnya tersedot ke dalam tubuhnya dan diubah menjadi ki esensial. Garis keturunan tingkat raja memiliki keajaiban semacam ini, yakni pada saat pertama bangkit dapat melahap energi alam secara liar sebelum akhirnya mereda. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan mengeluarkan lebih dari 200.000 kristal spiritual di sekelilingnya. Kristal-kristal itu meledak satu persatu menjadi energi bergelombang yang terus diserap dan dimurnikan. Tingkat kultivasinya melonjak pesat. Tidak lama kemudian ia mencapai tahap awal tingkat pertama ranah leluhur bela diri, lalu terus meningkat. Setelah 1 jam, kultivasinya mencapai puncak tingkat pertama, hanya selangkah dari tingkat kedua. Pada saat itu garis keturunan kedua akhirnya tenang dan berhenti menyerap ki langit dan bumi. Luming menarik napas dalam-dalam. Matanya berkilat tajam seperti 2 tombak panjang. Ia tersenyum merasakan ki esensial hampir tak terbatas di tubuhnya. Dengan satu pikiran, garis keturunan kedua kembali tersembunyi. Tak jauh darinya, Xian Yanqing yang sejak tadi memperhatikan juga mulai melanjutkan pemurnian kristal darah.
Lu Ming mengeluarkan botol giok berisi pil kuno Yiyuan yang masih tersisa puluhan botol. Ia berniat menggunakan pil-pil itu untuk menaikkan kultivasinya ke tingkat kedua ranah leluhur bela diri. Saat botol dibuka, garis keturunan 9 naga muncul, dan seluruh pil di dalamnya langsung ditelan sekaligus. Energi yang dibutuhkan untuk menembus ranah leluhur bela diri sangat besar, sehingga menelan satu botol penuh lebih efektif daripada sedikit demi sedikit. Sambil memurnikan pil, sebagian perhatiannya tetap tertuju pada Xie Nianqing. 1 jam kemudian, Xie Nianqing selesai memurnikan kristal darah dan mulai menembus ranah. Dengan bakatnya, menembus ke tingkat leluhur bela diri bukanlah masalah. Tak lama kemudian, terobosan berhasil. Ki esensial yang mengerikan melesat ke langit. Besarnya tidak kalah dari milik Lu Ming sebelumnya dan menimbulkan kegemparan baru di sekitarnya. Orang-orang di area itu terkejut karena 2 gelombang ki dahsyat muncul berurutan, seakan ada 2 jenius monster sedang menembus batas di tempat yang sama. Setelah menembus, Xie Nianqing mulai membangkitkan garis keturunan keduanya. Cahaya darah menjulang tinggi dan sangat pekat hingga hampir menutupi wilayah beberapa li. Tekanan yang terpancar jauh lebih besar daripada milik Lu Ming, bahkan berkali-kali lipat. Tak lama kemudian cahaya memudar dan sosok muncul di atas kepalanya. Garis keturunan keduanya berbentuk seorang wanita raksasa setinggi lebih dari 10 meter, bertubuh anggun, berkerudung hitam, duduk bersila di atas teratai hitam. Wajahnya tidak jelas, tetapi aura yang terpancar memikat sekaligus menyeramkan. Yang paling mengejutkan, tubuh wanita itu memancarkan 7 cakra perak. Garis keturunan raja tingkat ke-7. Lu Ming terpana tak percaya. Garis keturunan tingkat raja sangat sulit dibangkitkan. Banyak jenius besar hanya mencapai tingkat pertama atau kedua. Tingkat ke-7 adalah sesuatu yang sangat langka dan menakutkan. Xie Nianqing jelas tidak memurnikan kristal darah sebanyak dirinya, namun garis keturunan yang terbangkitkan jauh lebih kuat. Bahkan tanpa bantuan besar pun ia mungkin mampu membangkitkan tingkat raja kelima. Setelah membuka mata, Xie Nianqing mengaktifkan daya serap garis keturunannya. Ki langit dan bumi dalam radius puluhan li tersedot liar ke arahnya. Orang-orang di wilayah itu terkejut karena mereka tak lagi mampu menyerap energi alam, seolah seluruh ki telah dikendalikan oleh seseorang. Pada saat yang sama, Xie Nianqing mengeluarkan ratusan ribu kristal spiritual yang meledak menjadi lautan energi dan terserap ke dalam tubuhnya. Kultivasinya melonjak cepat, dari tahap awal tingkat pertama ke tahap tengah, lalu puncak tingkat pertama. Tanpa berhenti, ia menembus ke tingkat kedua, dan terus naik hingga mencapai puncak tingkat kedua, ranah leluhur bela diri. Lu Ming kembali tertegun. Ketika ia menembus, peningkatan sampai puncak tingkat pertama sudah tergolong luar biasa dan setara dengan kerja keras bertahun-tahun bagi orang biasa. Namun Xie Nianqing bahkan melampauinya dengan langsung mencapai puncak tingkat kedua. Semua itu berkat garis keturunan raja tingkat ke-7. Tentu saja lonjakan seperti ini hanya terjadi sekali saat kebangkitan pertama. Setelahnya, peningkatan harus ditempuh melalui kultivasi bertahap seperti biasa. Bab 284. Xie Nianqing berdiri dan menatap Lu Ming dengan angkuh, mempertanyakan makna garis keturunan tingkat raja peringkat ketiga. Ia segera menyerang dengan telapak tangan, membentuk jejak telapak hitam yang mengandung kekuatan mengerikan. Lu Ming menanggapinya dengan telapak dao manusia. Ki esensialnya melonjak dan membentuk jejak telapak besar yang bertabrakan dengan serangan Xie Nianqing. Benturan keras terjadi, keduanya sama-sama terguncang dan mundur selangkah. Xie Nianqing terkejut mengetahui Lu Ming telah menembus tingkat kedua alam leluhur bela diri. Lu Ming mengakui hal itu dengan tenang. Sebelum Xie Nianqing mencapai terobosan, ia telah lebih dahulu menelan 20 botol ramuan kuno Yiyuan dan berhasil mencapai tahap awal tingkat kedua. Xie Nianqing tetap yakin dapat menaklukkan Lu Ming meskipun ia telah menembus, lalu mengaktifkan garis keturunannya. Tubuhnya bersinar merah darah, bersiap melepaskan kekuatan. Namun, mayat darah bermata emas muncul di sampingnya dan menatap dengan mulut ternganga. Kehadirannya mengganggu proses aktivasi garis keturunan Xie Nianqing. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu, bergerak cepat dan menyerang dantian Xie Nianqing, menyegel ki esensialnya untuk sementara dan menahannya. Xie Nianqing meronta dengan sekuat tenaga, tetapi dalam keadaan tersegel ia tak mampu melawan. Lu Ming menahannya sepenuhnya. Xie Nianqing terus mengancam, tetapi Lu Ming merasa selama ini ia terlalu menahan diri terhadapnya. Ia memutuskan memberinya pelajaran. Xie Nianqing menggertakkan gigi, menyimpan kebencian dan tekad untuk suatu hari menginjak Lu Ming. Ia menahan amarah dan penghinaan,
seolah siap menerima perlakuan apapun. Namun akhirnya air matanya mengalir deras, kesedihan dan beban batin yang lama terpendam meledak dalam tangisan. Lu Ming yang melihatnya menjadi serba salah, merasa bersalah meski belum melakukan apapun. Ia hanya bisa berdiri di sampingnya hingga tangisan itu mereda. Setelah lama, Xian Yanqing berhenti menangis. Ia menatap Lu Ming dalam diam, lalu kembali pada sikap kerasnya, menyatakan bahwa kali ini ia akan melepaskannya tetapi suatu hari ia pasti akan menaklukkan Lu Ming. Lu Ming hanya terdiam, terbiasa mendengar tekad semacam itu darinya. Keduanya kemudian meninggalkan hutan batu bersama mayat darah bermata emas. Untuk menghindari perhatian, Lu Ming mengenakan jubah hitam besar dan topi bambu pada makhluk itu. Mereka memilih arah secara acak dan bergerak maju. Beberapa pendekar buta yang ditemui di jalan dengan mudah disingkirkan oleh Lu Ming. 2 jam kemudian, dentang lonceng terdengar dari kejauhan, bergema di langit dan bumi seolah berbunyi tepat di dekat telinga. Lu Ming merasa heran akan keajaiban bunyi itu. Xian Yanqing juga tidak mengetahui maknanya. Mereka memutuskan menuju sumber suara. Ki esensial Lu Ming melonjak. Ia terbang menuju arah lonceng, diikuti Xian Yanqing dan mayat darah bermata emas. Dentang kedua terdengar, lalu ketiga, dengan volume sama seolah jarak tidak berubah. Mereka terus mendekat. Suara udara terbelah terdengar dari berbagai arah, menandakan banyak orang lain juga menuju sumber lonceng. Setelah dentang keempat, sebuah gunung raksasa terlihat menjulang hingga menembus awan, megah dan agung. Bunyi lonceng berasal dari puncaknya. Saat tiba di kaki gunung, mereka mendapati gunung itu tertutup tirai cahaya yang tak dapat ditembus. Ratusan pakar muda telah berkumpul di sana. Kilatan cahaya pedang melintas, seorang pemuda berjubah pendekar pedang berhenti di udara. Banyak orang mengenalinya sebagai Duan Ling dari 9 pahlawan bulan gelap. Para ahli lain terus berdatangan, termasuk 2 dari 50 pendatang baru, super kekaisaran Zhao. Dentang lonceng terus berlanjut dengan jarak waktu teratur. Saat dentang ke-8 terdengar, seorang pemuda berwajah iblis berjalan di udara dengan tangan di belakang punggung. Ia adalah Yang Liuji. Kehadirannya membuat para jenius lain, bahkan para pendatang baru super, menjadi sangat serius. Para jenius tingkat Kaisar Awan dikenal sangat kuat. Kini lebih dari 1.000 orang telah berkumpul di kaki gunung. Ketika dentang ke-9 berbunyi, tirai cahaya yang menyelimuti gunung bergetar lalu lenyap sepenuhnya, memperlihatkan wujud asli gunung di hadapan semua orang. Bab 285. Di hadapan semua orang terbentang 8 jalan setapak yang langsung mengarah ke puncak gunung. Pada setiap jarak tertentu di sepanjang jalan, melayang bola-bola cahaya berisi benda berkilauan yang memancarkan aura harta karun. Mereka yang mampu bertahan hingga titik ini jelas merupakan sosok luar biasa, sehingga banyak mata langsung berbinar penuh hasrat. Di setiap persimpangan jalan terdapat sebuah peron dengan prasasti batu di depannya. Tulisan pada prasasti menjelaskan bahwa tempat ini adalah jalur kompetisi yang disediakan Istana Kaisar Awan bagi para murid. Setiap jalur ditandai formasi prasasti dan hanya dapat dilalui 1 orang. Hanya 8 orang yang berhak menempuh 8 jalur menuju puncak, dengan berbagai harta sebagai hadiah di sepanjang perjalanan. Keserakahan segera membuncah. Lebih dari selusin pakar muda bergegas ke peron jalur pertama. Namun seketika bola energi panas seperti matahari menghantam, dan mereka semua lenyap menjadi abu tanpa sempat menjerit. Seorang pemuda melangkah maju dengan tenang dan menguasai peron itu. Ia adalah Yang Liuji. Wajah banyak orang langsung berubah. Jalur pertama kini jelas menjadi miliknya. Sebagian orang beralih ke jalur kedua. Sebatang besi menyapu ganas, menjatuhkan belasan pemuda dari peron. Seorang pemuda berambut acak dengan tongkat besi berdiri di sana. Ia adalah iblis besi tongkat darah, salah satu dari 50 pendatang baru super kekaisaran Zhao. Kekuatannya membuat orang lain ragu maju. Kilatan cahaya pedang melintas di jalur ketiga, dan Duan Ling dari 9 talenta bulan gelap mendarat anggun di peron. Di jalur ke-6, seorang lagi dari 50 pendatang baru super juga menguasai posisi. Dalam sekejap, jalur pertama, kedua, ketiga, dan ke-6 telah memiliki pemilik. Tak seorang pun berani menantang mereka. 4 jalur tersisa menjadi medan perebutan sengit. Para Grandmaster bertarung habis-habisan, tubuh berjatuhan tanpa henti. Di medan seperti ini, mereka yang belum mencapai ranah leluhur bela diri hampir mustahil ikut campur. Xian Yanqing bergerak menuju jalur kelima. Jejak telapak iblis besar yang ia lepaskan semakin mengerikan seiring peningkatan kultivasinya. Teriakan menggema ketika 7 atau 8 pakar leluhur bela diri terpukul mundur, sebagian bahkan meledak di udara. Kekuatannya mengejutkan semua orang. Mereka yang masih mencoba maju segera tewas oleh satu serangannya,
sehingga sisanya mundur. Jalur kelima pun menjadi miliknya. Luming juga bergerak menuju jalur ke-8 dengan mayat darah bermata emas mengikuti di belakang. Sebuah cahaya pedang kuat menebas ke arahnya dari seorang pakar puncak tingkat pertama leluhur bela diri. Luming membalas dengan tombak penakluk iblis. Serangan lawan hancur seketika, dan tubuhnya terlempar jauh hingga lenyap. Pada saat itu terdengar suara dingin dari dekat. Seorang pemuda berjubah brokat menatap Luming dengan niat membunuh. Ia adalah orang yang dahulu merebut pil kuno Yiyuan. Kini kultivasinya telah menembus tingkat ketiga leluhur bela diri setelah memperoleh kesempatan besar beberapa hari terakhir. Ia yakin dapat membunuh Luming yang tampak sendirian. Ia menyerang dengan telapak, memunculkan naga sejati emas yang menerjang. Luming menyapu dengan tombaknya. Naga emas itu hancur seperti tahu, dan pancaran tombak terus meluncur menghantam pemuda berjubah brokat. Semua pertahanannya runtuh. Tulang-tulangnya patah berderak, dan tubuhnya jatuh dari peron sebagai tumpukan daging hancur. Ia mati seketika. Luming menyedot cincin penyimpanan lawan, lalu menyapu para penantang lain dengan serangan langsung dan dominan. Sinar tombak raksasa menyapu seperti badai, menyingkirkan para pemuda seperti karung robek. Tubuh yang lemah langsung meledak. Dalam waktu singkat, ia menjadi satu-satunya yang berdiri tegak di peron jalur ke-8. Tak seorang pun berani maju lagi. Dengan demikian jalur kelima dan ke-8 masing-masing dikuasai Xienian King dan Luming. Perebutan hanya tersisa di jalur ke-4 dan ke-7. Pertarungan berlangsung sengit, darah mengalir deras, dan di langit muncul tulisan yang membentuk kristal pemurnian darah dari kematian para peserta. Akhirnya kedua jalur itu juga memiliki pemilik. Jalur ke-4 dimenangkan seorang pemuda botak dengan kekuatan setara tingkat ketiga leluhur bela diri. Sangat kuat meski masih di bawah para jenius 6 pahlawan matahari terbakar. Jalur ke-7 dikuasai pemuda pendek gemuk dengan kultivasi puncak tingkat ketiga. 8 jalur kini lengkap, tak seorang pun berani menantang lagi. Serentak, 8 orang di peron bergegas memasuki jalan pegunungan masing-masing. Luming juga melesat maju dengan mayat darah bermata emas mengikuti di belakang, karena makhluk itu bukan manusia, sehingga dapat menyertainya di jalur. Tak lama setelah melangkah, cahaya dan bayangan berkilau di depan. 4 binatang iblis berbentuk harimau muncul menghalangi jalan. Jelas makhluk itu terbentuk dari formasi prasasti, bukan makhluk nyata. Luming segera menilai kekuatan mereka setara tahap awal tingkat ketiga leluhur bela diri. Keempat harimau iblis meraung dan menerkamnya serentak, menutup seluruh jalur maju di jalan pegunungan. Bab 286. Tombak panjang di tangan Luming bergetar dan memancarkan 4 sinar tombak yang melesat cepat. Keempat harimau iblis yang menerkamnya langsung tertembus, berubah menjadi partikel energi dan lenyap. Dengan kultivasinya saat ini, pakar leluhur bela diri tingkat ketiga biasa sama sekali bukan tandingannya, dan dapat ia bunuh dengan satu gerakan. Ia melangkah belasan meter ke depan, dan menemukan bola cahaya berisi sebuah buku rahasia. Dengan sedotan ki esensial, buku itu jatuh ke tangannya. Judulnya Teknik Pedang 10 Ayunan, Keterampilan Bela Diri Tingkat Bumi Rendah. Luming sedikit kecewa karena ia tidak tertarik pada teknik pedang. Ia sudah memiliki perisai kuno dan 3 telapak yang merupakan teknik kuno tingkat tinggi di antara tingkat bumi rendah. Sementara langkah menginjak surga 9 naga, bahkan belum ia kuasai. Ia tidak kekurangan teknik lain selain teknik tombak, karena hingga kini ia masih memakai teknik tombak tingkat hitam rendah yang jauh dari memadai. Meski begitu, teknik bumi tetap sangat berharga. Setidaknya bernilai 1 juta kristal spiritual, sehingga tetap ia simpan. Ia terus naik. Setelah 100 meter, 8 binatang iblis tahap awal leluhur bela diri tingkat ketiga muncul. 8 sinar tombak melesat dan semuanya tewas seketika. Bola cahaya berikutnya berisi pedang tempur senjata spiritual tingkat 4 puncak. Luming menghela napas karena lagi-lagi berhubungan dengan pedang, namun nilainya tak kalah dari teknik sebelumnya sehingga ia tetap menyimpannya. Tak lama kemudian ia melihat pemuda pendek gemuk dari jalur ke-7. Ia baru menyadari bahwa jalur ke-8 dan ke-7 ternyata akan bergabung. Jalur lain juga berpasangan dan menyatu, sehingga akhirnya hanya tersisa 4 jalur. Kedua peserta pada jalur yang menyatu harus saling berhadapan. Pemuda gemuk itu juga melihat Luming dan jelas ketakutan. Ia berusaha melesat lebih cepat ke depan. Namun di titik pertemuan jalur, cahaya berkedip dan 16 binatang iblis muncul. Aura mereka jauh lebih kuat, seluruhnya berada di puncak leluhur bela diri tingkat ketiga. Mereka langsung menyerang pemuda gemuk itu sehingga ia terjebak dalam pertarungan sulit. Luming tiba dengan tombak menyala.
binatang iblis puncak tingkat ketiga tak mampu melawan dan dibunuh satu demi satu. Dalam waktu singkat hanya sedikit yang tersisa. Lu Ming menatap dingin pemuda gemuk itu, memberi pilihan baginya untuk mundur sendiri. Menyadari kesenjangan kekuatan, pemuda itu akhirnya pergi dengan pahit. Lu Ming lalu menuntaskan sisa binatang iblis dan maju menuju bola cahaya ketiga. Kali ini isinya teknik bela diri tingkat bumi tinggi, pukulan ilahi 100 langkah. Lu Ming sangat gembira. Bagi sekte besar sekalipun, teknik tertinggi seringkali hanya sampai tingkat bumi tinggi, sehingga nilainya sangat mengerikan. Ia menyimpannya dengan puas. Ia melirik jalur lain. Peserta jalur kedua adalah yang paling sial, karena berhadapan dengan Yang Liuji, dan langsung mundur tanpa bertarung. Duan Ling dengan mudah menyingkirkan lawannya di jalur 3 dan 4. Pertarungan paling sengit terjadi pada penyatuan jalur 5 dan 6, menarik perhatian banyak orang. Xian Yanqing bertarung melawan seorang pendatang baru super kekaisaran Zhao lainnya. Garis keturunan raja tingkat 7 membuat kekuatannya sangat menakutkan. Pertarungan berlangsung ratusan jurus, setara tingkat 6 pahlawan matahari terbakar. Akhirnya Xian Yanqing memanggil lengan wanita raksasa dari garis keturunannya dan menghantam lawan hingga terpental sambil memuntahkan darah. Ia memenangkan jalur itu. Melihat itu, Lu Ming menyadari bahwa bila Xian Yanqing bertarung habis-habisan, ia mungkin belum tentu menang. Ia merasa harus segera menguasai langkah menginjak surga 9 naga dan menembus tingkat kelima teknik naga sejati perang agar keunggulannya tidak menyusut dibanding para jenius lain. Ia terus maju. 4 binatang iblis baru muncul, masing-masing berada di tahap awal leluhur bela diri tingkat keempat. Pertarungan kali ini memberi tekanan besar. Lu Ming hanya memakai tombak dan kekuatan angin serta api tanpa menggunakan telapak dao manusia, karena ia ingin memanfaatkan pertempuran untuk memahami perpaduan dua kekuatan itu. 100 jurus berlalu, keempat binatang iblis akhirnya meledak sendiri karena energinya habis. Lu Ming melangkah ke bola cahaya keempat. Di dalamnya terdapat kotak giok. Saat dibuka, ia terkejut gembira karena berisi 9 bagian esensi darah binatang iblis tingkat 6 tahap keempat. Nilainya sangat tinggi, setara esensi darah pakar leluhur bela diri tingkat 6 dan hampir mustahil dibeli di luar. Ia menyimpannya dengan hati-hati. Ia melanjutkan perjalanan. 8 binatang iblis tahap awal leluhur bela diri tingkat keempat muncul lagi. Ia terus melatih tombaknya hingga makhluk itu meledak lenyap. Bola cahaya berikutnya berisi teknik kultivasi tingkat bumi rendah, yang membuatnya sedikit kecewa karena tidak terlalu ia butuhkan. Bab 287. Lu Ming mempertahankan teknik kultivasinya sambil terus melangkah maju di sepanjang jalur gunung. Setelah beberapa waktu, ia menyadari bahwa 2 jalur yang sebelumnya terpisah kini kembali berpotongan. Di hadapannya berdiri Xian Yanqing dengan sikap tenang, seolah telah menunggunya sejak lama. Tanpa sepatah kata pun, Xian Yanqing melirik Lu Ming lalu bergerak maju. Seketika kilatan cahaya muncul dan 16 makhluk iblis terbentuk di sekeliling mereka. Seluruhnya berada di puncak tingkat keempat ranah Grandmaster bela diri. Pertarungan pun segera terjadi, dan Xian Yanqing melampiaskan amarahnya dengan serangan bertubi-tubi. Beberapa makhluk iblis hancur seketika di bawah telapak tangannya. Lu Ming ikut menerjang dengan tombaknya, dan dengan kerja sama keduanya, ke-16 makhluk iblis itu segera dimusnahkan. Mereka kemudian berdiri saling berhadapan dalam diam, menyadari bahwa hanya satu orang yang dapat melanjutkan perjalanan menuju puncak. Xian Yanqing menilai situasi dengan cepat. Ia memahami bahwa di depan masih ada Yang Liuji, lawan yang bahkan tidak mampu ia tandingi. Sementara itu, Lu Ming memiliki mayat bermata emas berdarah sebagai kartu truf. Dengan pertimbangan tersebut, ia memutuskan mundur dan menyerahkan kesempatan kepada Lu Ming. Namun dengan tekad bahwa jika Lu Ming gagal dan kehilangan harta di puncak, ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Xian Yanqing berbalik dan menuruni gunung, Lu Ming kembali melanjutkan pendakian sendirian. Di kaki gunung, lebih dari 1.000 orang menatap jalur pendakian dengan penuh rasa ingin tahu. Jalur tersebut tertutup lapisan cahaya kabur setelah beberapa bagian, sehingga apa yang terjadi di atas tidak terlihat. Ketika beberapa peserta mulai turun satu persatu, kerumunan menjadi gempar. Kedong turun lebih dulu, diikuti 2 jenius dari 50 super pendatang baru Kekaisaran Zhao Darah. Dari penjelasan Kedong, semua orang akhirnya memahami bahwa jalur-jalur itu akan bertemu dan para peserta harus bertarung satu sama lain, sebagaimana ujian bagi murid istana Kaisar Awan. Duan Ling kemudian turun dalam keadaan terluka parah, disusul Xian Yanqing.
Hal itu memicu spekulasi bahwa hanya 2 orang asing yang tersisa di jalur atas, dan salah satunya akan menghadapi Yang Liuji di puncak. Kerumunan menunggu dengan penuh antisipasi, yakin bahwa Yang Liuji hampir pasti menjadi pemenang akhir. Sementara itu di jalur gunung, Lu Ming mencapai sebuah bola cahaya. Di dalamnya terdapat sepotong tanaman merambat yang layu, panjangnya hanya setengah meter dan setebal jari. Tanaman itu tampak biasa tanpa sedikit pun aura kehidupan. Meski tidak memahami kegunaannya, Lu Ming tetap menyimpannya, meyakini bahwa benda dari reruntuhan Istana Kaisar Awan tidak mungkin sekadar benda biasa. Ia kemudian melanjutkan perjalanan dan segera menghadapi ujian berikutnya. 4 makhluk iblis muncul, masing-masing berada di tingkat awal ranah Grandmaster bela diri, tingkat kelima. Perbedaan 3 tingkat dari kultivasi Lu Ming menciptakan tekanan besar. Tanpa ragu, Lu Ming mengaktifkan garis keturunan keduanya. Sebuah lempengan batu kuno terselubung kabut abu-abu muncul dan menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Berbeda dengan garis keturunan 9 naga yang hanya dapat meledak sesaat, garis keturunan kedua ini mampu bertahan hingga 1 jam di ranah Grandmaster bela diri, cukup untuk pertempuran berkepanjangan. Dengan kekuatan yang melonjak, Lu Ming menerjang ke-4 makhluk iblis. Tombak penakluk iblisnya bergetar diselimuti kekuatan angin dan api, melesat cepat sekaligus memancarkan gelombang panas mematikan. Benturan demi benturan mengguncang jalur gunung, dan Lu Ming memilih bertarung sendiri tanpa memanggil mayat berdarahnya. Ia tenggelam sepenuhnya dalam pertempuran, merasakan penyatuan yang semakin dalam antara dirinya dan kekuatan angin serta api. Pertarungan berlanjut sengit, sementara Lu Ming terus mendaki menuju ujian berikutnya di jalur menuju puncak. Bab 288. Dengan garis keturunan kedua yang aktif, Lu Ming merasakan kekuatan tanpa batas mengalir di tubuhnya. Setiap ayunan tombaknya seolah terintegrasi dengan lempengan batu kuno, menjadikan setiap serangan sangat berat dan menakutkan. Satu demi satu makhluk iblis terpukul dan terlempar seperti bola kulit. Setelah sekitar 100 jurus, ke-4 makhluk iblis tingkat awal leluhur bela diri, tingkat kelima itu akhirnya bubar menjadi energi. Dari pertarungan itu, Lu Ming menilai bahwa dengan kekuatan penuh, ia kini mampu melawan pakar leluhur bela diri tingkat kelima biasa. Ia kemudian melangkah maju menuju bola cahaya berikutnya. Di dalamnya terdapat sebuah kitab kultivasi bernama Mantra Angin dan Awan, teknik kultivasi tingkat bumi tinggi. Berbeda dari teknik bela diri, teknik kultivasi adalah fondasi utama seorang praktisi. Teknik yang lebih tinggi memungkinkan kecepatan kultivasi lebih besar, ki sejati lebih murni dan kuat, serta potensi menembus ranah lebih tinggi. Sebuah teknik bumi tinggi bahkan dapat menjadi dasar berdirinya suatu sekte. Nilainya jauh melampaui teknik bela diri tingkat yang sama. Lu Ming sangat gembira dan segera menyimpannya. Ia melanjutkan pendakian. 8 makhluk iblis puncak leluhur bela diri tingkat kelima muncul dan langsung menyerang. Lu Ming mencoba telapak dao manusia, namun kekuatan benturan memaksanya mundur, sementara makhluk iblis itu hanya terguncang ringan. Jelas kekuatan mereka melampaui dirinya. Lu Ming segera memanggil mayat darah bermata emas. Makhluk itu meraung dan mencabik ke 8 iblis seperti kain rapuh. Lu Ming tidak terkejut, karena ia telah lama menyadari bahwa mayat darah tersebut berada di leluhur bela diri tingkat ke-7. Kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah jalan kembali bersih, Lu Ming mencapai bola cahaya berikutnya. Sebuah kotak kayu berisi logam aneh berada di dalamnya. Setelah memeriksa, ia mengenalinya sebagai emas lava api surgawi, bahan utama pembuatan senjata spiritual tingkat 5 yang digunakan oleh Raja Bela Diri. Logam langka ini bahkan dapat membuat seorang Raja Bela Diri iri. Lu Ming tertawa puas dan menyimpannya dengan hati berbunga. Dengan 2 harta besar di tangan, teknik kultivasi bumi tinggi dan logam langka tingkat raja, ia semakin menantikan hadiah berikutnya. Ia melanjutkan perjalanan ditemani mayat darahnya hingga akhirnya melihat sosok berdiri di depan dengan tangan di belakang punggung. Yang Liuji. 2 jalur terakhir telah bertemu. Lu Ming dan Yang Liuji akhirnya berhadapan. Aura Yang Liuji sangat angkuh, memandang rendah seolah memberi belas kasihan agar Lu Ming mundur. Namun Lu Ming justru membalas dengan sikap dingin dan maju selangkah demi selangkah menuju titik pertemuan. Di sana, 16 makhluk iblis terbentuk. Seluruhnya berada pada tahap awal leluhur bela diri tingkat ke-6. Aura gabungan mereka sangat mengerikan. Makhluk-makhluk itu langsung menyerang Yang Liuji. Dengan satu pukulan, matahari menyala muncul di udara. Energi panas luar biasa meledak dan satu persatu makhluk iblis meledak di udara menjadi hujan cahaya. Pemandangan itu seperti kembang api kehancuran.
Lu Ming menyipitkan mata, menyadari betapa mengerikannya kekuatan jenius peringkat istana Kaisar Awan itu. Setelah memusnahkan semuanya, Yang Liuji melangkah ke arah Lu Ming dengan tatapan membunuh. Namun Lu Ming justru memanggil mayat darah bermata emasnya. Makhluk itu meraung dan menerjang. Yang Liuji terkejut melihat wujudnya, lalu melontarkan pukulan matahari yang menyala. Energi api bertabrakan dengan cakar berdarah, menciptakan gelombang kehancuran yang menyapu sekitar. Keduanya sama-sama terdorong mundur beberapa langkah. Lu Ming tertawa keras, namun diam-diam terkejut. Kultivasi Yang Liuji tampaknya hanya awal tingkat kelima, tetapi kekuatan tempurnya jelas melampaui 2 tingkat di atasnya. Amarah Yang Liuji meledak. Rambutnya berkibar dan kekuatan api menyelimuti sekeliling. Tingkat pemahaman unsur api itu bahkan lebih tinggi dari milik Lu Ming, hampir mencapai kesempurnaan. Ia melancarkan tinju matahari ilahi. Setiap pukulan melahirkan matahari menyala yang melesat beruntun. Mayat darah bermata emas meraung, tubuhnya dilapisi cahaya merah pekat, cakarnya merobek udara. Benturan demi benturan terdengar seperti runtuhnya dunia, seolah matahari-matahari padam di langit. Mayat darah itu tidak mengenal takut dan tubuhnya kebal senjata. Meski berada di tingkat ke-7, kekuatan tempurnya melampaui pakar biasa tingkat sama. Setelah puluhan jurus, ia mulai menekan Yang Liuji dan memperoleh keunggulan dalam pertarungan sengit di jalur menuju puncak. Bab 289. Yang Liuji diliputi amarah dan menyerang semakin ganas, namun tetap sia-sia. Tubuh mayat darah bermata emas kebal terhadap senjata dan unsur, seolah tidak merasakan panas tinju matahari Yang Liuji. Sebaliknya, Yang Liuji harus terus menghindari cakar berdarah yang mematikan. Sedikit saja lengah, tubuhnya bisa tercabik. Setelah belasan jurus, cakar mayat darah itu akhirnya menyapu tubuh Yang Liuji. Ia mundur terkejut, namun tetap terluka dan berdarah. Mayat darah bermata emas meraung dan kembali menerjang. Wajah Yang Liuji menjadi kelam. Ia sadar tidak mampu mengalahkan makhluk itu. Dengan raungan penuh kebencian, ia melarikan diri menuruni gunung, meninggalkan ancaman balas dendam. Di belakangnya, Lu Ming hanya melambaikan tangan dengan santai, membuat amarah. Yang Liuji semakin membara hingga hampir muntah darah. Di kaki gunung, ribuan orang menunggu tegang. Mereka mengira Lu Ming tidak akan pernah turun. Xian Yanqing berdiri di antara kerumunan dengan hati gelisah yang bahkan tidak ia sadari sendiri. Tiba-tiba sosok muncul menuruni jalur pertama. Ternyata Yang Liuji, tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya muram. Kerumunan langsung gempar. Jenius besar itu terluka dan jelas mengalami kekalahan. Semua orang terkejut, menyadari bahwa ada sosok misterius yang mampu menundukkan Yang Liuji di jalur puncak. Sementara itu di jalur gunung, Lu Ming tidak mengetahui kegemparan tersebut. Ia berbalik dan berjalan menuju ujung jalan. Di sana terdapat bola cahaya terakhir dengan sebuah kitab rahasia mengambang di dalamnya. Sampulnya berlapis aura darah yang aneh. Saat membukanya, jantung Lu Ming bergetar hebat. Kitab itu berjudul 10.000 Tubuh Tempur Spiritual. Sebuah metode penempaan tubuh yang memungkinkan pembentukan tubuh tingkat ke-9. Nilainya bahkan melampaui teknik langit dan merupakan harta tak ternilai. Lu Ming sangat gembira, karena ia memang sedang mencari metode penempaan tubuh. Namun saat baru membaca beberapa halaman, bumi dan langit tiba-tiba bergetar. Pilar cahaya turun menyelimutinya, dan dunia seakan berputar. Dalam sekejap, ia menghilang dari jalur gunung. Pada saat yang sama, pilar cahaya juga muncul di kaki gunung dan di seluruh reruntuhan istana Kaisar Awan. Semua pemuda yang memasuki reruntuhan terselimuti cahaya dan lenyap. Sesaat kemudian di pegunungan luas dekat alam darah dan sarang iblis di luar istana Kaisar Awan, pilar-pilar cahaya muncul kembali. Sosok para pemuda muncul satu persatu. Para tetua yang menunggu segera memanggil dan menanyakan hasil penjelajahan. Lu Ming muncul di antara 2 gunung bersama mayat darah bermata emasnya. Sosok-sosok beterbangan di langit. Tiba-tiba terdengar raungan penuh niat membunuh. Yang Liuji berdiri di udara, memanggilnya untuk keluar dan menghadapi kematian. Para tetua kebingungan lalu mengetahui bahwa Yang Liuji mengalami kekalahan besar di reruntuhan. Mereka terkejut, tidak menyangka jenius Matahari Agung itu dikalahkan generasi muda lain. Amarah mereka meledak dan mereka bersumpah menghukum orang yang berani mempermalukan sekte Matahari Agung. Di hutan, Lu Ming hanya mencibir. Ia segera berlari menuju arah alam darah dan sarang iblis bersama mayat darah bermata emas. Ia telah berjanji kepada Xian Yanqing untuk bertemu di sana setelah keluar. Jalur melalui alam darah jauh lebih singkat menuju ke Kekaisaran Matahari Terik dibanding memutar wilayah luar.
Ia menyeberangi pegunungan dan tiba di tepi kabut merah gelap alam darah. Di sana Xian Yanqing telah menunggu. Tanpa ragu mereka masuk bersama. Di dalam alam darah, gerbang batu yang dulu terlihat tidak lagi ada. Lu Ming mengeluarkan token penekan iblis yang bercahaya. Raungan besar terdengar dan iblis darah raksasa muncul dari kabut. Mayat darah bermata emas langsung tegang dan berdiri melindungi Lu Ming. Naluri takutnya muncul di hadapan makhluk yang jauh lebih kuat. Lu Ming menenangkan makhluknya dengan pikiran. Mayat darah itu pun rileks. Lu Ming lalu melompat ke punggung iblis darah. Xian Yanqing dan mayat darah bermata emas ikut naik. Iblis darah meraung dan berlari cepat menembus kabut. Arah perjalanan berlawanan dengan kekaisaran Zhao Darah, sehingga tujuan mereka jelas menuju kekaisaran matahari terik. Bab 290. Di punggung iblis darah yang melaju menembus kabut, Lu Ming menyampaikan bahwa ia pernah bertemu kakak perempuan Xian Yanqing. Nama itu langsung mengguncang batin gadis tersebut. Kebencian dan tekad tajam terpancar di matanya. Ia mendesak Lu Ming menyampaikan pesan yang diterimanya. Lu Ming menyampaikan bahwa kakaknya meminta Xian Yanqing berhenti bermimpi melampaui dirinya karena hal itu mustahil. Mendengar itu, Xian Yanqing menggertakkan gigi dan bersumpah akan menginjak kakaknya suatu hari nanti. Dari ucapannya, Lu Ming mengetahui bahwa kakak itu memiliki garis keturunan tingkat raja bawaan. Bakat langka yang berarti garis keturunan pertama yang bangkit langsung berada di tingkat raja. Ia teringat kembali kekuatan garis itu yang mampu melukai pakar leluhur bela diri hanya dengan formasi prasasti, dan semakin yakin bahwa kekuatannya saat itu belum sepenuhnya diperlihatkan. Perjalanan berlanjut dalam keheningan menuju kekaisaran matahari terik. Di sisi lain, di luar alam darah dan sarang iblis wilayah kekaisaran matahari terik, 4 orang bawahan Qiu Changkong berjaga. Mereka yakin Lu Ming dan Xian Yanqing telah mati di dalam. Seorang lelaki tua berambut putih, yang terkuat di antara mereka pada tingkat keempat leluhur bela diri, memutuskan menunggu sebulan sebelum pergi. Lelaki kekar di sampingnya justru berharap kedua target masih hidup agar dapat disiksa. Kabut darah tiba-tiba bergolak dan 3 sosok keluar dari dalam. Lu Ming dan Xian Yanqing muncul dengan mayat darah bermata emas. Setelah lebih dari sehari perjalanan, iblis darah telah membawa mereka ke perbatasan wilayah. Gerbang cahaya di sana menjadi pintu keluar. Iblis darah tidak dapat keluar, tetapi mayat darah bermata emas bisa mengikuti karena tidak terikat wilayah. Keempat penjaga sekte pedang 10 arah tercengang melihat mereka hidup. Lelaki kekar segera meledakkan aura leluhur bela diri tingkat kedua dan menyerang, berniat menangkap serta menyiksa mereka demi mengetahui rahasia bertahan hidup di alam darah. Lu Ming menanggapi dengan santai dan menyambut serangan itu. Ia menangkap telapak tangan lawan dan mengalirkan ki sejati yang jauh lebih kuat. Tulang tangan lawan remuk, lengan hancur, dan jeritan menyayat terdengar. Tendangan berikutnya menghantam dantian, menghancurkan pusaran energi dan melumpuhkan kultivasi. Tanpa ampun, Lu Ming melempar lelaki itu kembali ke alam darah, membiarkannya menghadapi kematian di kabut merah. 3 orang tersisa baru sadar dan meraung marah. Mereka tidak percaya Lu Ming yang dulu dapat ditindas kini mampu menghancurkan leluhur bela diri tingkat 2 dalam sekejap. Lelaki tua berambut putih meledakkan garis keturunan dan menebas dengan energi pedang dahsyat, menganggap perbedaan tingkat sebagai jurang tak terlampaui. Lu Ming mencibir dan melayangkan satu pukulan. Sinar tinju merobek udara, menghancurkan energi pedang dan menghantam lelaki tua itu. Tubuhnya terlempar ribuan meter sambil memuntahkan darah. Ketakutan mutlak muncul dan ia berbalik melarikan diri, berniat melapor kepada Qiu Changkong. 2 rekannya yang hanya tingkat pertama juga kabur panik. Lu Ming melangkah di udara dan melontarkan 2 pukulan beruntun. 2 sinar tinju melesat seperti meteor, langsung menghantam kedua pelarian itu dan meledakkan mereka di udara. Ia lalu mengejar lelaki tua itu dan menyusul dalam beberapa napas. Perlawanan putus asa tidak berarti apapun. 1 pukulan terakhir menghancurkan tubuh lelaki tua itu sepenuhnya. Dalam waktu singkat, keempat penjaga sekte pedang 10 arah musnah oleh kekuatan Lu Ming yang kini jauh melampaui masa lalu.